Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arhaman Syafebri, SIP MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Perkenalkan, saya Suci Aulia Putri dengan NIM 0701 1182 328022 dari kelas L2 Indralaya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi bab 1 mengenai dasar-dasar hukum administrasi negara. Baiklah, yang pertama, apa itu hukum administrasi negara? Hukum administrasi negara atau HAN adalah cabang hukum publik yang mengatur bagaimana pemerintah menjalankan administrasi pemerintahan. HAN juga mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Misalnya, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan atau peraturan, mereka harus mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan dalam HAN agar tetap adil dan transparan. Selanjutnya, ruang lingkup HAN. HAN memiliki cakupan yang luas. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, hukum tata pemerintahan yang mengatur pelaksanaan undang-undang dan wewenang pemerintah. Yang kedua, hukum tata usaha negara yang berfokus pada birokrasi dan administrasi pemerintahan. Yang ketiga, hukum administrasi pembangunan yang mengatur kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional. Yang keempat, hukum administrasi lingkungan yang menjaga agar kebijakan negara tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Selanjutnya, teori lapangan HAN. Dalam sejarahnya, terdapat beberapa teori mengenai pembagian kekuasaan dalam administrasi negara. Antara lain, yang pertama ada tripraja. Kekuasaan dibagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua ada catur praja, menambahkan fungsi kepolisian dalam sistem pemerintahan. Yang ketiga ada panca praja, menambah unsur kewarganegaraan dalam sistem pemerintahan. Yang keempat ada sat praja, memasukkan keuangan dan hubungan luar negeri sebagai bagian dari administrasi negara. Selanjutnya, perkembangan HAN. HAN terus berkembang sesuai dengan perubahan sistem pemerintahan dan tuntutan masyarakat. Beberapa prinsip yang mendukung perkembangan HAN yaitu ada negara hukum atau rule of law, pemerintah harus taat hukum. Selanjutnya ada welfare state, pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Yang ketiga ada good governance, pemerintah harus transparan, akuntabel, dan profesional. Selanjutnya, hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Hukum tata negara mengatur struktur dan kewenangan lembaga pemerintah seperti Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Sedangkan hukum administrasi negara atau HAN mengatur cara lembaga tersebut menjalankan kewenangan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Singkatnya, HTN menentukan siapa yang berkuasa, sedangkan HAN mengatur bagaimana kekuasaan tersebut digunakan. Selanjutnya, fungsi ilmu hukum administrasi negara. Ilmu HAM memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai pedoman dalam pembuatan dan penerapan kebijakan pemerintahan. Yang kedua, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Yang ketiga, melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Dan yang keempat, membantu memahami konsep good governance dan supremasi hukum. Selanjutnya, fungsi hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara memiliki beberapa fungsi utama dalam tata kelola pemerintahan. Yang pertama, sebagai pedoman administrasi negara dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, menjamin kepastian hukum dalam pengambilan keputusan pemerintah. Yang ketiga, melindungi hak-hak masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Dan yang keempat, menentukan batasan dan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan administrasi negara. Selanjutnya, kedudukan hukum administrasi negara dalam ilmu hukum. HAN merupakan bagian dari hukum publik yang fokusnya adalah mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat. HAN memiliki kedudukan yang erat dengan hukum tata negara. Namun perbedaannya adalah HTN atau hukum tata negara menentukan bagaimana lembaga pemerintahan dibentuk dan bekerja, sedangkan HAN atau hukum administrasi negara mengatur bagaimana administrasi pemerintahan dilaksanakan dalam praktik sehari-hari. HAN juga berhubungan dengan hukum perdata dalam beberapa aspek seperti kontrak pemerintah dan pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, asas-asas hukum administrasi negara. Dalam penerapannya, HAN memiliki beberapa asas yang harus dipatuhi oleh pemerintah seperti yang pertama, asas legalitas. Semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Yang kedua, asas transparansi. Pemerintah harus bersikap terbuka terhadap masyarakat. Yang ketiga, ada asas akuntabilitas. Setiap kebijakan pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan.
Yang keempat, ada asas kepastian hukum. Keputusan administrasi negara harus jelas dan tidak berubah-ubah. Dan yang kelima, asas keadilan. Pemerintah harus bertindak adil dalam melayani masyarakat. Yang terakhir, ada ciri-ciri HAM. Yang pertama, mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, membatasi dan mengarahkan kewenangan administrasi negara. Yang ketiga, bersifat dinamis dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dan yang keempat, bersifat publik, artinya berkaitan langsung dengan kepentingan umum. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.